Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa yang gunanya digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya dan pendapatan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Jadi fungsinya dari akuntansi pertanggungjawaban itu salah satunya adalah controlling, digunakan untuk mengendalikan begitu. Nah, mengapa ada akuntansi biaya? Karena kita mengenal yang namanya sistem desentralisasi, di mana suatu situasi organisasi dalam pembuatan keputusan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinan puncak, tetapi melibatkan juga pimpinan yang ada di bawahnya. Nah, unit usaha yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kapasitasnya, begitu. Jadi, kewenangan-kewenangan yang dilibatkan oleh pimpinan yaitu adalah kewenangan yang sifatnya adalah sesuai kapasitas, artinya masih dalam lingkup unit usaha atau unit bisnis yang dipimpinnya. Oke, ini adalah flowchart atau alur perbedaan antara sistem informasi sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama desentralisasi, top management itu dia berperan sebagai keseluruhan pengambilan kewenangannya. Top management ini dia memberikan keputusan decision terhadap responsibility center atau pusat pertanggungjawaban. Kemudian pusat pertanggungjawaban ini melanjutkan melakukan apa decisionnya, kemudian pusat pertanggungjawaban ini dia mengembalikan lagi informasinya ke top management. Jadi langsung decisionnya langsung diambil alih oleh top management. Tetapi kalau di pola desentralisasi, top management dan para manajer di responsibility center itu melakukan koordinasi terkait keputusan-keputusannya begitu. Tetapi kalau desentralisasi semua keputusan ada di top manajemennya. Oke. Nah, jenis-jenis dari organisasi yang pertama ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional itu adalah organisasi yang mana didasarkan pada fungsi-fungsinya. Jadi dalam organisasi fungsional, yang pertama di paling atas adalah ada CEO. Di CEO kemudian di bawahnya adalah ada manajer fungsi, artinya manajer yang berkaitan dengan fungsi langsung, contohnya manajer manufaktur, ada manajer pemasaran. Jadi di bawah CEO kalau organisasi fungsional itu langsung ke dalam fungsi pekerjaannya apa. Baru di bawahnya manajer manufaktur ada manajer pabrik 1, 2, dan 3. Nah, struktur fungsional ini, manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi, seperti produksi dan pemasaran. Jadi sudah spesialisasi fungsinya apa. Nah, keuntungannya adalah lebih efisiensi. Sedangkan kelemahannya ada ketidakjelasan dalam menentukan ada ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah, sehingga sulit mengidentifikasi bagian dari laba yang dihasilkan oleh masing-masing fungsinya. Yang kedua, perselisihan akan muncul jika dalam sebuah organisasi tersebut terdapat beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi, jadi double manager begitu. Yang ketiga, tidak memadai jika diterapkan pada perusahaan dengan produk dan pasar yang beragam. Jadi kita ingat ada industri tunggal, yaitu industri yang memproduksi hanya satu jenis produk saja. Contohnya misalnya seperti Honda, dia hanya memproduksi satu otomotif saja. Ada yang namanya diversifikasi industri dengan diversifikasi berhubungan. Contohnya misalnya seperti Unilever. Unilever itu kan produknya banyak sekali terkait dengan consumer good, tetapi berbeda-beda. Ada pasta gigi, ada rinso, kemudian ada yang lain-lain. Itu produknya berbeda-beda tetapi masih dalam satu lini yang sama gitu. Oke, jadi kalau misalnya produk dan pasarnya beragam, maka kurang cocok jika menggunakan organisasi yang fungsional gitu.
Kemudian ini adalah struktur organisasi unit bisnis. Jadi perbedaan antara fungsional dan unit bisnis adalah fungsi-fungsi yang ada di bawahnya CEO. Jadi kalau di unit bisnis, CEO ini langsung membawai manajer unit bisnis. Kalau tadi fungsional di sini adalah manajer pemasaran, manajer akuntansi, manajer SDM begitu. Tetapi kalau di organisasi unit bisnis yang dibawahi adalah langsung manajer unit bisnisnya. Nah, di bawahnya manajer unit bisnis itu berarti langsung ada manajer pabrik, manajer pemasaran dan lain-lain. Jadi kalau organisasi unit bisnis itu adalah unit bisnisnya, kemudian di bawahnya unit bisnis ini maka ada manajer fungsi dari masing-masing unit bisnis itu. Nah, struktur unit bisnis ini, manajer itu bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit sebagai bagian yang semi-independen dari perusahaan. Begitu. Keuntungannya adalah berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, unit bisnis ini lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan dengan kantor pusat, sehingga mungkin nanti lebih fokus begitu. Kelemahannya adalah adanya kemungkinan masing-masing staf unit bisnis itu menduplikasi pekerjaan yang ada di dalam organisasi fungsional, kemudian dikerjakan di kantor pusat. Yang kedua, adanya perselisihan yang terjadi di antara spesialisasi fungsional. Gitu. Oke. Keunggulan dari desentralisasi, manajemen puncak terbebas dari pekerjaan operasional, jelas ya, karena tadi kalau di desentralisasi terjadi koordinasi gitu. Kemudian terjadi pertanggungjawaban juga di masing-masing unit bisnisnya. Kemudian memberi kesempatan dan kepercayaan manajer bawah, memberi tanggung jawab dan kewenangan manajer bawah. Yang keempat, manajer bawah itu mempunyai informasi yang rinci karena langsung berhubungan dengan bawahannya langsung. Kemudian memudahkan evaluasi kinerja bawahan begitu. Karena di manajer tingkat bawah atau manajer unit bisnis dia pasti yang mengurusi di bagian paling bawah, sehingga lebih dekat dengan kinerja bawahan, mengevaluasi kinerja karyawannya juga lebih mudah dibandingkan manajer top manajer. Nah, kelemahan dari sistem desentralisasi, yang pertama manajer bawah itu kurang memiliki informasi yang menyeluruh tentang organisasi, jelas. Kemudian kurang koordinasi antar manajer bawah karena tadi setiap manajer memiliki perannya masing-masing yang mana saling berkaitan antar manajer sehingga koordinasi antar manajer bawah itu kurang. Kemudian manajer bawah mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan kalau dalam akuntansi pertanggungjawaban atau dalam organisasi, tujuan antara perusahaan itu harus sama begitu. Kemudian lebih sulit menyebarkan informasi dan gagasan yang sifatnya adalah inovatif. Oke, sekarang kita ke pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban itu adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Gitu. Tujuannya adalah mencapai satu atau lebih tujuan yang disebut dengan objektif begitu. Nah, organisasi itu kan secara keseluruhan pasti mempunyai goal. Manajer senior itu menetapkan strateginya untuk mencapai goalnya, kemudian objektifnya berbagai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi itu membantu dalam implementasi strateginya. Nah, karena organisasi itu merupakan sekumpulan pusat pertanggungjawaban, maka apabila setiap pusat pertanggungjawaban mencapai objektifnya, maka goal organisasi akan tercapai. Gitu. Nah, kemudian fungsi dari pusat pertanggungjawaban itu adalah untuk mengimplementasikan strategi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan, jelas. Kemudian pusat pertanggungjawaban itu memperoleh input yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitasnya dan menghasilkan output. Jadi setiap pusat pertanggungjawaban ada input dan ada output. Nah, output suatu pusat pertanggungjawaban juga bisa menjadi input untuk pusat pertanggungjawaban yang lain. Gitu. Oke,
Contohnya misalnya pusat pertanggungjawaban di bidang produksi itu menerima input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa. Nah, dengan menggunakan modal kerja, misalnya dengan menggunakan persediaan atau piutang, perlengkapan pabrik, dan aset lainnya, pusat pertanggungjawaban itu kan bisa melakukan kegiatan mengubah input menjadi output, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Oke, nah dalam pabrik atau dalam produksi, inputnya tadi kan ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada jasa tenaga kerja, kemudian ada modal kerja, kemudian ada perlengkapan pabrik dan asetnya. Outputnya kalau di bagian produksi kan adalah produk. Nah, output produk ini kan bisa dijadikan input buat pusat pertanggungjawaban lainnya. Contohnya misalnya output produk dari bagian produksi ini bisa menjadi input produk dari bagian pusat pertanggungjawaban lain, contohnya pemasaran. Nah, akhirnya kan di bagian pemasaran ini, dia memiliki input produk untuk memasarkan barang yang diperoleh dari bagian produksi tadi, dan outputnya adalah jasa. Sebenarnya tidak hanya bagian marketing, pada bagian unit staff, pada bagian sumber daya manusia, transportasi, teknisi, akuntansi, itu semua inputnya adalah produk, yang mana produk ini merupakan output dari pusat pertanggungjawaban atau bagian produksi. Nah, sehingga output dari sumber daya manusia, dari marketing, dari akuntansi dan lain-lain itu adalah jasa, begitu. Oke, mungkin masih rancu, jadi saya jelaskan lagi. Tadi kan di bagian akhir, output suatu pusat pertanggungjawaban itu juga bisa menjadi input untuk pusat pertanggungjawaban yang lain. Pusat pertanggungjawaban itu kan banyak, tergantung fungsi yang ada di perusahaan. Saya contohkan misalnya, ketika kita ingin membuat produk di dalam sebuah perusahaan, maka produk itu kan akan diproses oleh bagian produksi. Nah, bagian produksi itu membutuhkan input, salah satunya bahan baku, kemudian tenaga kerja, jasa tenaga kerja, ada perlengkapan pabrik, ada aset, kemudian ada modal kerja. Itu input di bagian produksi. Outputnya adalah menghasilkan produk, gitu kan. Jadi input di bagian produksi tadi ada jasa tenaga kerja dan lain-lain, outputnya adalah produk. Nah, output produk ini yang akan dijadikan sebagai input oleh pusat pertanggungjawaban yang lain, contohnya marketing. Jadi marketing itu inputnya adalah output dari produksi, yaitu berupa produk yang kemudian akan dipasarkan dan mendapatkan pendapatan. Sehingga jika di bagian pemasaran sumber daya manusia inputnya adalah produk, maka outputnya adalah berupa jasa. Gitu. Kemudian manajer pada pusat pertanggungjawaban untuk memastikan hubungan optimal antara input dan output. Baik, jadi fungsi dari manajer pusat pertanggungjawaban itu mengoptimalkan hubungan antara input dan output. Contohnya misalnya ada departemen produksi, inputnya tadi adalah bahan baku. Nah, bahan baku. Kemudian pengendaliannya itu bisa difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk bisa menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas yang diinginkan. Jadi, pusat pertanggungjawaban ini harus memastikan hubungan optimal antara input dengan output, gitu. Nah, hubungan antara input dan output ada yang bersifat timbal balik dan langsung, tetapi ada juga yang bersifat tidak langsung. Contohnya begini, pada beberapa kondisi input itu tidak akan bisa berkaitan langsung dengan output. Misalnya saja biaya promosi. Biaya promosi yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi peningkatan penjualan itu kan juga dipengaruhi oleh faktor lain, tidak hanya promosi. Begitu. Nah, faktor lain selain promosi itu biasanya apa? Ada gaya hidup, ada kondisi ekonomi, ada inflasi, dan lain-lain. Begitu. Sehingga yang dimaksud hubungan tidak langsung, apa yang dilakukan itu tidak langsung bisa mempengaruhi. Contohnya tadi biaya promosi. Biaya promosi yang dikeluarkan memang keinginannya adalah untuk mendobrak pendapatan, tetapi kan itu tidak bisa langsung
digunakan sebagai acuan ukur untuk meningkatkan pendapatan. Karena memang peningkatan penjualan itu juga dipengaruhi beberapa faktor lain selain dengan promosi gitu. Contohnya lagi adalah kegiatan R&D, penelitian dan pengabdian. Nah, pada penelitian dan pengabdian itu kan sebenarnya kalau kita melakukan penelitian pengabdian terhadap penelitian dan pengembangan terhadap produk yang ada di perusahaan kita, itu kan hubungannya dengan jangka panjang. Tetapi kan kita tidak bisa mengukurnya sekarang begitu, karena dampaknya itu tidak jelas, dampaknya itu akan beberapa tahun lagi begitu, dan jumlah optimum untuk kegiatan penelitian itu sulit untuk ditetapkan begitu. Berbeda dengan produksi. Nah, kalau produksi inputnya misalnya berapa ton, maka jelas outputnya adalah produk berapa buah atau produk berapa biji. Tetapi kalau yang tidak berhubungan langsung, ya contohnya tadi seperti biaya pemasaran terhadap penjualan, itu tidak bisa dikaitkan secara langsung antara input dan output karena memang banyak faktor lain yang mempengaruhi terhadap peningkatan atau penurunan penjualan. Gitu. Nah, dalam mengukur input itu biasanya lebih mudah karena terdapat ukuran-ukuran fisik yang jelas. Misalnya ada nilai moneter, ada jumlah tertentu dan sebagainya begitu. Biasanya dalam mengukur input dalam pusat pertanggungjawaban itu dapat diukur secara fisik. Ada jam tenaga kerja, ada liter, ada kilogram, meter, moneter, dan lain-lain begitu. Contohnya misalnya nih, dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran yang dinyatakan dalam moneter, itu contohnya berupa beban gaji begitu kan, itu bisa dijadikan moneter gitu. Kemudian mengukur output. Jadi mengukur output itu lebih sulit dilakukan karena terkadang output itu bukan dalam bentuk fisik atau hubungan dengan input yang jelas, sehingga dibutuhkan angka-angka pengganti dalam mengukur output. Contohnya misalnya penjualan yang dicapai suatu periode itu adalah output bagi organisasi yang orientasinya laba. Tetapi angka tersebut itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menunjukkan hasil yang dilakukan selama periode tersebut. Misalnya seperti kegiatan penelitian, pelatihan, promosi, itu tidak bisa merefleksikan output pada saat yang bersamaan. Gitu. Tapi kalau input, ukurannya itu lebih jelas. Gitu. Oke, kemudian kinerja pusat pertanggungjawaban itu diukur dengan dua kriteria, yaitu ada efisiensi dan ada efektivitas. Begitu. Nah, istilahnya adalah umumnya dinyatakan sebagai perbandingan. Gitu. Misalnya pusat pertanggungjawaban A lebih efisien dibandingkan dengan pesaingnya atau dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, untuk mengukur efisiensi itu kita bisa menghitungnya dengan rasio perbandingan antara input dengan output gitu. Kemudian untuk mengukur efektivitas maka bisa menggunakan rasio perbandingan antara output yang dihasilkan dengan tujuannya gitu. Jadi efektivitas itu ditentukan dari hubungan antara hasil yang dicapai dari pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi hasil terhadap tujuan yang diterapkan, berarti semakin efektif. Gitu. Nah, pada beberapa pusat pertanggungjawaban juga, efisiensi itu diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Nah, yaitu biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang ditetapkan. Jadi kalau pengukuran efisiensi itu lebih ke perhitungan moneter atau angka, tetapi kalau efektivitas itu lebih perbandingan antara output dengan tujuan yang dihasilkannya. Gitu. Oke, ada 4 tipe dari pusat pertanggungjawaban. Ada pusat biaya, yaitu cost center, pusat penjualan, pusat laba, dan pusat investasi.
Nah, untuk pusat pendapatan, jadi pusat pendapatan itu adalah pusat pertanggungjawaban yang outputnya adalah pendapatan, diukur dalam satuan moneter dan tidak dihubungkan dengan inputnya atau biayanya, begitu. Nah, contohnya adalah misalnya contoh dari pusat pendapatan ini adalah bagian pemasaran atau fungsi pemasaran yang tidak dibebani dengan harga pokok produk yang dijual. Nah, penjualan yang dicapai itu diukur dengan membandingkan antara anggaran dan target penjualan yang harus dicapai. Jadi, manajer mempertanggungjawabkan biaya yang berkaitan dengan penjualan, begitu. Artinya pusat pendapatan ini contohnya adalah bagian marketing yang dia adalah outputnya adalah pendapatan. Nah, pengukuran efektif atau efisiennya itu adalah dilihat dengan membandingkan anggaran atau target penjualan yang harus dicapai. Nah, tidak bisa dihubungkan dengan input biaya karena memang di marketing itu biaya-biayanya itu biasanya tidak terlalu banyak begitu. Tidak ada harga pokok produk yang dijual dan lain-lain gitu. Biaya-biaya yang ada di marketing itu hanya mempertanggungjawabkan biaya yang berkaitan untuk penjualan, misalnya ya biaya pemasaran begitu. Selanjutnya ini tadi masih pusat pendapatan. Ini contohnya adalah unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab terhadap harga pokok penjualan dari barang-barang yang dipasarkan. Makanya tadi dikatakan bahwa outputnya penjualan tetapi inputnya tidak ada biaya. Karena di unit pemasaran itu fungsinya hanya menjual belikan. Sehingga biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produk itu tidak ada. Yang ada hanya biaya yang berkaitan dengan pemasaran seperti biaya iklan dan lain-lain gitu. Kemudian penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Gitu. Oke, sekarang kita ke pusat beban. Nah, pusat beban itu adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur dalam satuan moneter, tetapi outputnya tidak. Nah, jadi ada dua pusat beban, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Nah, ini adalah pusat beban teknik. Gitu. Nah, pusat biaya teknik itu adalah biaya yang jumlahnya dapat ditaksir secara pasti sesuai dengan output yang dihasilkan. Misalnya biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, kemudian ada suku cadang, begitu. Itu beban biaya teknik. Nah, karakteristik dari pusat biaya teknik ini, ini adalah karakteristik dari pusat biaya teknik. Yang pertama, inputnya dapat diukur dalam satuan moneter. Kemudian inputnya bisa diukur dalam satuan fisik. Kemudian jumlah dolar, optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Efisiensi dan efektivitasnya juga dapat diukur. Jadi dalam pusat biaya teknik itu jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output dapat ditentukan secara optimum. Nah, biasanya pusat biaya teknik ini terdapat pada kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi, transportasi. Jenis-jenis kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berulang serta biaya standarnya sudah ditetapkan. Itu contoh dari pusat biaya teknik. Nah, pada pusat biaya teknik ini pengukuran biaya itu dilakukan dengan menetapkan hasil perkalian antara output yang dihasilkan dengan biaya standar per unit. Selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya itu menunjukkan tingkat efisiensi dari pusat biaya teknik. Jadi jelas ciri-cirinya dapat diukur secara moneter dan dapat diukur secara fisik. Oke, kemudian ada pusat beban kebijakan.
Nah, untuk pusat beban kebijakan, itu adalah pusat biaya yang outputnya sulit diukur dengan satuan moneter. Contoh dari pusat biaya kebijakan ini, contohnya misalnya bagian administrasi dan pendukung. Misalnya bagian akuntansi, kemudian sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Nah, biaya kebijakan itu ditetapkan sesuai dengan kebijakan manajemen dalam menjalankan kegiatan yang harus dilakukan. Pada pusat biaya kebijakan, itu tidak ditujukan untuk mengukur efisiensi, tetapi lebih ditekankan pada kemampuannya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu kemampuan organisasi atau kemampuan bidang-bidang tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran, begitu. Itu pusat beban kebijakan. Selanjutnya adalah pusat laba. Nah, jadi pusat laba itu adalah divisi atau pusat pertanggungjawaban yang dianggap sebagai suatu entitas atau usaha sendiri. Nah, pusat laba ini bertanggung jawab untuk menghasilkan hasil sendiri, di mana manajer umumnya itu memiliki otoritas mengambil keputusan terkait dengan produk, harga, dan biaya operasional. Manajer yang ada di pusat laba itu terlibat dalam semua keputusan yang kaitannya dengan pendapatan dan biaya, kecuali untuk investasi. Jadi nanti ada sendiri pusat investasi. Jadi pusat laba ini semua diatur sendiri. Nah, misalnya keputusan mengenai investasi seperti mengakuisisi, membuang aset modal itu tidak dilakukan oleh pusat laba, tetapi dilakukan oleh pusat investasi. Nah, dengan memiliki pusat laba ini memudahkan manajemen puncak itu untuk membandingkan hasil dan mengidentifikasi sejauh mana masing-masing dari laba berkontribusi terhadap laba perusahaan. Misalnya ada perusahaan X company, misalnya ada perusahaan X company, itu adalah perusahaan multinasional yang dia produksinya adalah produk kosmetik. Produk kosmetik yang pangsa pasarnya adalah middle up atau menengah ke atas. Nah, perusahaan ini beroperasi di 20 negara di seluruh dunia. Nah, kosmetik tersebut diproduksi di pabrik yang berlokasi di 20 negara. Nah, akhirnya kan setiap operasi di negara masing-masing itu kan dioperasikan sebagai pusat laba di manajer divisi yang bertanggung jawab untuk semua keputusan terkait pendapatan dan biaya. Jadi pusat laba itu contohnya adalah cabang begitu loh, cabang dari pabrik apa, perusahaan apa begitu. Intinya di pusat laba itu semua kegiatannya dilakukan sendiri. Tidak terpisah-pisah seperti ada seperti organisasi seutuhnya begitu. Ini adalah cabang contohnya. Nah, kemudian yang terakhir sebenarnya ada pusat investasi. Nah, yang terakhir itu ada pusat investasi. Jadi kalau pusat investasi itu adalah pusat laba, tetapi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi di samping keputusan yang terkait pendapatan dan biaya. Nah, pusat investasi ini adalah unit bisnis yang dapat memanfaatkan modal secara langsung berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Gitu. Fungsinya dalam pusat investasi tugasnya itu adalah membuat berbagai keputusan tentang berinvestasi dalam aset modal yang memungkinkan keberlangsungannya adalah jangka panjang, termasuk keputusan untuk membeli, membuang, meningkatkan aset, dan lain-lain. Contohnya misalnya manajer kosmetik PT X tadi memiliki wewenang untuk memutuskan aset modal baru mana yang akan dibeli, mana yang harus ditingkatkan, dan mana yang harus dibuang, begitu. Nah, kriteria evaluasi utama untuk pusat investasi itu adalah menilai berapa banyak pendapatan yang dihasilkan sebagai proporsi dari investasi dalam aset modalnya. Biasanya, evaluasi dari kinerja pusat investasi itu diukur menggunakan ROI, Return on Investment ROI-nya, dan EVA-nya, begitu. Itu untuk pusat investasi.
Jadi bedanya apa pusat laba dan pusat investasi? Kalau pusat laba tadi adalah cabang dari sebuah perusahaan yang mana dia beroperasi secara full penuh begitu. Tapi pusat laba tadi kaitannya dengan semua fungsi kecuali bagian investasi. Kalau misalnya di dalam cabang perusahaan itu dia ingin membuat keputusan untuk mengakuisisi perusahaan baru atau membuat keputusan untuk membeli pabrik baru dan lain-lain, maka itu masuk ke dalam pusat investasi begitu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.